Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan apapun juga, dan kita masih tetap semangat ya untuk melakukan aktivitas ya, walaupun aktivitasnya sepertinya masih tetap lebih banyak beraktivitas di rumah gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk pertemuan yang ke-6 ya. Jadi kita akan ngebahas beberapa poin-poin mengenai uh, sebentar itu mengenai adverbs of frequency dan juga routines. Actually, it's about routines meeting six gitu loh. Oke, ada beberapa poin-poin yang saya mau jelaskan juga. Jadi, we are gonna talk about everyday actions, kemudian juga adverbs of frequency, just seperti misalnya always, usually, gitu sampai kepada never. Kemudian juga beberapa contoh-contohnya. Kemudian juga kita akan ngebahas mengenai grammar fokus gitu loh. Jadi bagaimana kita mengajukan pertanyaan dengan menggunakan how. Jadi misalnya, how often do you work out? Atau how long do you spend at the gym? Atau how well do you play tennis gitu loh. Oke, kemudian juga saya akan tetap ngebahas juga mengenai pronunciation, karena pronunciation ini cukup krusial lah dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau terkadang ada beberapa mungkin pronunciation-nya yang cukup sulit, atau mungkin juga pronunciation-nya yang kalau pengucapannya kalau beda artinya akan berbeda gitu loh. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, saya coba share screen sebentar. Oke, sebentar ya, saya coba share screen dulu. Here we go. Okay, meeting 6. It's about routines, our daily activities. Oke, kita lihat sini ada everyday actions di bagian kiri atas. Kita lihat sini ya. Perhatikan untuk pronunciation-nya. Brush your hair, ini brush your hair, brush your teeth, clean, hold the baby up, hug, give me a hug gitu ya. Drink, dust, eat, make the bed, put on the makeup, shake hands, shave, sit, sleep, tie your shoelaces, walk the dog, kemudian squat, talk on the phone, throw something away, wave, wink, and yawn. Oke, perhatikan sekali lagi ya. Brush your hair, berarti itu kita menyisir rambut. Kemudian brush your teeth, itu kita menggosok gigi. Clean, membersihkan. Hold the baby, menggendong bayi. Hold the baby up, jadi kita menggendong bayi itu yang ke atas seperti di gambar ini. Hug, memeluk. Drink, minum. Dust, tahu kan dust, jadi itu dust itu membersihkan debu. Eat, makan. Kemudian make the bed, kita membersihkan tempat tidur. Put on the makeup, kita kalau yang perempuan ya itu bermake up gitu ya. Shake hands, berjabat tangan. Shave, mencukur, sama aja mencukur jenggot gitu ya, atau kumis. Kemudian ini sit, perhatikan bacanya sit ya. Sleep, tie your shoelaces, ini kita mengikat tali sepatu. Walk, berjalan. Walk the dog, jadi mengajak anjing peliharaan kita tuh untuk berjalan-jalan keluar. Squat, talk on the phone, throw something away,
Talk on the phone, ini kalau kita squat itu ya berjongkok ya. Kemudian talk on the phone, kemudian throw something away, gitu kan. Kemudian wave, ini melambaikan tangan. Kemudian wing itu mengedipkan mata. Kemudian yawn itu dia menguap gitu loh. Oke. Kalau sampai sini ada yang mau tanyakan silahkan kalian bisa bisa sampaikan di grup atau Japri. Oke, ini kita lewatkan. Oke, sekarang kita lihat pada reading exercises ya. Oke. I hardly ever exercise. This is a conversation between Mary and Paul. Okay, Mary says, you are really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost get up early and I lift weight for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Oke, any difficult words? Kasih tahu ya. Oke, tolong perhatikan ini ya. For an hour. Kenapa dia menggunakan an di sini instead of a? Perhatikan sini ya, hour. Hour itu ini walaupun tulisannya menggunakan H-O-U-R, tapi cara pembacaan itu adalah hour ya. Maka sini kita menggunakan an hour. Oke, kemudian I often go inline skating, ini olahraga skating. Kemudian 5 times a week, itu dia 5 kali dalam seminggu. Oke, kemudian I'm a real couch potato. Jadi ini orang yang lebih suka apa? Yang lebih suka apa? Duduk di hadapan TV kemudian sembari ngemil, gitu. Sebutnya dengan real couch potato gitu loh. Oke, sekarang kita fokus kepada adverbs of frequency. Perhatikan ya, skalanya yang di kolom kiri. Kemudian di tengah ini adalah kata-katanya. Kemudian di sebelah kanan ini contohnya, contoh penggunaan adverbs of frequency-nya itu. Oke, always. He always gives flowers to Mary. He always gives flowers to Mary, oke? Jadi dia selalu memberikan bunga kepada Mary. Jadi setiap kali dia bertemu Mary, dia selalu memberikan bunga. Usually, I usually take 2 buses per day. Frequently, she frequently goes to the park. Usually, perhatikan usually, biasanya. Saya biasanya menggunakan dua kali naik bis dalam sehari gitu loh. Frequently, ya ini kurang lebih sama lah ya, mirip-mirip gitu kan. She frequently goes to the park. Dia biasanya atau dia sering pergi ke taman gitu kan. Often 60% often. We often miss the English class. Kita sering ketinggalan kelas bahasa Inggris gitu kan. 50% sometimes, kadang-kadang. They sometimes play soccer until the night. Sometimes ya, perhatikan sometimes itu 50%. Jadi kadang-kadang. Occasionally, I occasionally travel by work. Oke, kemudian rarely, you rarely mixture friendship with business. Maksudnya ini kalimatnya gini kali ya, you rarely mix friendship with business. Jadi kamu jarang mencampur adukan antara persahabatan dengan bisnis gitu loh. Oke, seldom. He seldom lends something. Dia jarang memberikan pinjaman pada orang lain gitu kan. Hardly ever.
Jarang juga sama. We hardly ever play video games. Kita jarang sekali bermain video game. Oke, yang no ini yang ekstrim, never. I never go out without money. I never go out without money. Apa artinya? Berarti kalau setiap kali dia bepergian, dia selalu membawa uang gitu kan. Oke, sampai sini kalau ditanyakan silahkan kalau ditanyakan silahkan nanti bisa disampaikan di mana, di grup. Oke, here we go. Oke, ada lagi. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk yang sebentar. Okay, example. We got some examples here, and these are the questions and answers using adverbs of frequency. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once in a week. Tolong tambahkan nanti ya, once in a week. I play soccer twice in a month. I swim about 3 times a year. I don't exercise very often, atau I don't exercise very much. Okay, do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before the bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Oke, sekarang kita lihat ya untuk latihan di sini. Put the adverb in the correct place. Then practice with your friend. Oke, kita lihat di sini soalnya. Do you play sport? Dalam kurung ever. Kemudian B menjawab, sure, I play soccer. I play soccer twice a week gitu kan. Oke, ini kita bikin dulu aja di PowerPoint ya. Ini saya buka PowerPoint dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita akan ngebahas untuk exercise. Kita mulai dari nomor pertama ini. Jadi tadi ya, satu, do you play sport gitu kan? Kemudian jawabannya sure, I play soccer, ya kan? I play soccer twice a week gitu loh. Oke, do you, berarti ke sini berarti do you ever play sport? Ya kan? Do you ever play sport? Ya kan? Kemudian sure, I play soccer, perhatikan ya, ngomongnya soccer ya, bukan soccer ya, soccer twice a week gitu ya. Kemudian number 2, what do you do on Saturday mornings gitu kan? What do you do on Saturday mornings? Nothing much. I sleep gitu kan? I sleep until noon. Berarti di sini kita akan menjadi what do you usually do on Saturday mornings? Ya. Terus jawabannya nothing much. I sleep and I almost always sleep until noon. Ini kan. Okay, number 3, do you do aerobics at the gym? No. I do aerobics dalam kurung hardly ever. Oke, kita lihat susunan kalimatnya ya. Pertanyaan menjadi, do you often
Do you often do aerobics at the gym? Oke, kemudian jawabannya no, I hardly ever do aerobics gitu kan. Oke. Okay, number 4, do you exercise on Sundays? Do you exercise on Sundays? So, menjadi no, I exercise on Sundays dalam kurung never. Oke, kita lihat susunan kalimatnya akan berubah menjadi do you always exercise on Sundays? Kemudian jawaban adalah no, I hardly ever exercise on Sundays gitu. Okay, next. What do you do after class? Gitu kan dalam kurung usually. Kemudian jawabannya adalah I go out with my classmates gitu kan about 3 times a week. Oke. Okay. Susunan kalimatnya berubah menjadi what do you usually do after class? I go out with my classmates about 3 times a week, gitu kan? Oke, jadi susunan kalimatnya akan menjadi seperti ini, gitu ya. Okay, do you ever play sport? Sure, I play soccer twice a week. What do you usually do on Saturday mornings? Nothing much. I almost always sleep until noon, gitu kan. Do you often do aerobics at the gym? Yeah. Do you often do aerobics at the gym? No, I hardly ever do aerobics. Do you always exercise on Sundays? No, I hardly ever exercise on Sundays. What do you usually do after the class? Okay, I go out with my classmates about 3 times a week, gitu ya. Oke, kalau ada yang bertanyakan silahkan bisa japri ke saya atau mau nanya di grup juga boleh, seperti biasa. Oke, tolong diperhatikan lagi untuk next-nya itu adalah kita akan ngebahas mengenai kalimat tanyanya itu ya. Kalau tadi kan kita adalah tesnya pada apa positive statement-nya ya. Kemudian kita akan lihat pada interrogative statement-nya. Ya kan? Oke, nanti saya jelaskan dulu ya. How often do you work out? How often do you work out? Itu berapa kali kamu latihan gitu kan? Jawaban bisa jadi every day, berarti setiap hari, twice a week, 2 kali dalam seminggu, atau not very often. Not very often itu berarti tidak terlalu sering gitu kan? How long do you spend at the gym? 30 minutes a day. Tapi perhatikan tuh ya, 30 minutes itu kurang T-nya ya. 30 minutes a day or 2 hours a week gitu loh. How well do you play tennis? Pretty well. Pretty well itu maksudnya bagus banget gitu ya. About average ya, rata-rata. Atau ya tidak terlalu baik gitu kan. Not very well. And then next, how good are you at sport? Pretty good. Atau okay, and not atau not so good gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat complete these questions and then practice with your friend. Ini berarti ini kita latihan untuk yang kalimat tanya ya, bla 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 at volleyball, ya kan? And then B says, I guess I'm pretty good. I often play on weekends.
Berarti kan bertanya mengenai seberapa baiknya kamu untuk bermain bola voli gitu kan. Oke, kita lihat. Kita masukin lagi ke... Oke, kita balik lagi ke sini ya. Complete these questions and then practice with your friends. Oke, number 1A. Blah 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 at volleyball. I guess I'm pretty good. I often play on weekends. Oke, kita bertanyakan mengenai seberapa baiknya kamu bermain volleyball. Berarti, so how good are you at volleyball gitu kan? Oke, ini saya perbaiki dulu sebentar. Blah 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 spend online about an hour after dinner. I like to chat with my friends. Oke, sebenarnya mungkin berarti ini how long is ya? How long do you spend online? Spend your time online gitu kan? Oke, kemudian untuk yang number 3, blah blah blah, play cards once or twice a month. It's a good way to relax. Berarti nanyakan mengenai frekuensi. Berarti itu how often do you play cards gitu kan? Once or twice a month. It's a good way to relax. Okay, next. Apa ya? Oke, ini kan jadinya misalkan gini ya, how bla bla bla. Sorry, tadi Pak bla 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 type. Not very well actually. I need to take a typing class. Di sini how do you type gitu kan? Not very well. Actually, I need to take a typing class gitu kan. Oke, ini. How often do you play cards gitu kan? Kemudian di sini how long do you spend your time online? Do you spend your time online gitu kan? Okay, next, how good are you at volleyball? I guess I'm pretty good. I often play on weekends gitu loh. Oke. Okay. Oke, siapa sih yang udah tanyakan silahkan. Oke, kita balik lagi ke tadi slide-nya ya, teman-teman. Oke, here we go. Oke, jadi udah. Kemudian kalau gini, I'm a real fitness freak. This is a conversation between Ruth and Kate. So, you are in a great shape, Kate. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? Well, that sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. I'm a real fitness freak. Freak itu jadi ya kayak orang yang benar-benar kayak kecanduan gitu, yang orang yang hobi gitu loh. Gitu. Oke. Okay. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. Jadi dia benar-benar ya penyuka kegiatan fitness, mereka disebut dengan real fitness freak gitu loh. Oke, ada lagi yang kalau ditanyakan silakan. Kalau ada kata-kata yang susah, any difficult words silakan ditanyakan. Oke, tadi itu ada soal tanya jelasan itu adalah
Oke, benar udah ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau misalkan ada yang bertanyakan silakan. Oh iya, kalau untuk yang mengenai latihan latihan UTS itu jangan khawatir. Jadi kalian kerjakan aja dulu. Itu sebenarnya itu hanya untuk melatih saja. Namanya juga simulasi, yaitu simulasi supaya kita bisa mengetahui kira-kira ada masalah apa sih, potensi masalah apa sih yang mungkin akan muncul gitu loh. Yang jelas adalah yang pertama pastinya mengenai soal mengenai jawaban kalian, yang jawaban kalian yang menurut kalian benar disalahin itu oke. Berarti itu ada masalah di situ. Lalu yang kedua untuk mengecek mengenai kestabilan dari jaringannya gitu kan. Karena kan ya banyak orang yang mengakses jaringan pada saat yang bersamaan gitu loh. Jadi makanya perlu dilakukan simulasi supaya ketahuan gitu loh tadi. Kira-kira apa yang menjadi hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah gitu loh. Dan nilai dari simulasi UTS ini tidak akan masuk ke dalam nggak akan masuk gitu, nggak akan dinilai gitu loh. Gitu. Jadi nggak ada masalah kalian kalian kalau misalnya Pak saya bisa jawab gini kok disalahin. Kalau tadi saya jawab begini, saya begini, peserta saya jawab salah tadi jawaban saya disalahin. Apa memang benar itu saya salah. Jadi mungkin kalian merasa nggak confident, merasa nggak nyaman dengan dengan ada latihan ini. Itu sebenarnya itu adalah untuk ya namanya simulasi aja gitu loh. Jadi nggak ada masalah gitu loh nggak. Pokoknya kalian coba aja cek. Jadi kira-kira supaya nantinya kalian menjawab pertanyaan itu dengan benar tapi disalahin, kira-kira ya kalian perlu ada buktinya gitu loh. Supaya apa? Supaya ya sayang gitu kan kalau misalnya nilainya hilang gitu kan, atau poin-poinnya hilang gitu loh. Misalnya seharusnya kalian itu benar misalnya 45 gitu kan ya, 45 dari 50 soal, tapi karena gara-gara itu jadi akhirnya jadi turun lagi gitu loh. Jadi mengurangi poin kalian, sayang banget gitu loh. Oke gitu ya, jadi teman-teman, jadi no worry ya kalau kalau apa namanya, no worry kalau sebenarnya kalau jawabannya itu banyak yang salah gitu loh, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Oke ya teman-teman ya, kalau mau tanyakan silahkan, saya bisa di Japri atau saya bisa dapat di Japri atau di grup juga boleh, nggak apa-apa. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.